Lagi dan lagi hasil imbang dan kali ini Belgia versus Mesir berakhir 1-1. Udah beberapa kali big match dan hasilnya imbang ya. Betul. Dari Maroko, Brazil, kemudian Jepang, Belanda, dan kali ini Belgia dan juga Mesir ya. Betul. Setelah sebelumnya ada laga big Spanyol. match juga, Spanyol lawan Cape Verde yang Big sama-sama match juga. imbang dengan skor kacamata. Namun dari beberapa big match dan juga beberapa pertandingan yang sudah berjalan di Piala Dunia 2026 kali ini, laga Belgia dan juga Mesir menurut gua adalah laga yang paling bagus ya dari laga-laga sebelumnya. Betul. Karena walaupun betul, memang di sini tidak hujan gol, tapi dari segi permainan itu benar-benar keren banget karena saling jual beli serangan ya. Iya, setuju. Apalagi ini ada nama-nama di timnas Belgia sendiri, masih ada Kevin De Bruyne, Betul. masih diturunkannya lagi Thibaut Courtois ya, Sen, ya. Betul. Padahal gue sendiri ekspektasinya Saint Lamen akan diturunkan, tapi ternyata ya diserahkan kepada kiper senior Belgia sendiri. Iya betul, dan juga dari statistik ini saling jual beli serangan, dan mengapa gua katakan jika ini adalah salah satu pertandingan terbaik sejauh ini karena dari tembakan keduanya sama-sama dominan, di mana Belgia melesatkan 15 tembakan sementara Mesirnya 14 ya. Hanya berbeda satu tembakan, dan shot on targetnya lebih unggul Mesir dengan 4 shot target dan Belgia hanya 3 ya. Tapi overall ya dari secara walaupun memang shot on targetnya tidak terlalu banyak, namun shot on targetnya itu shot on target yang benar-benar krusial, tidak Betul, shot on target berkualitas yang, banget ya. biasa-biasa saja gitu ya. Dan juga dari sini permainan itu benar-benar saling dominan sih, walaupun memang penguasaan bola dipegang oleh Belgia dengan 53% ya. Berarti Tapi tipis banget ya. tipis banget ini artinya ya. Namun menarik juga di mana gol cepat berhasil diciptakan oleh Mesir lewat Asyur ya, keputusan Iya. yang sangat brilian banget melesatkan tembakan pada saat itu. Mungkin Courtois kan di tembakannya Asyur itu Courtois salah menebak ya. Iya, salah Dimana menebak. dia posisinya ada di sebelah di sebelah kiri, dan Kiri. sedangkan Asyur ke sebelah kanan gawang. Nah, makanya kan refleksnya telat ya, Sen, ya. Betul. Dan juga tidak terjangkau kan sama tangannya Courtois, di mana di beberapa peluang ada satu lagi dari Asyur lagi kalau nggak salah, pada saat itu Courtois kan bisa nepis bola tersebut Iya. ya. Ini benar-benar penampilan yang baik banget dari Mesir, dan juga penuh kejutan di mana Mesir bisa mengimbangi Belgia ya. Iya, sepakat. Karena memang kita lihat juga ada dua pemain veteran ya. Ini dua legend Chelsea nih, Sen, saling berhadapan, yaitu antara Kevin De Bruyne dan juga Mohamed Salah, yang dua-duanya itu sempat dicap gagal di Chelsea, tetapi bisa bersinar di klubnya masing-masing, City dan juga Liverpool gitu Ya, kan. betul. Dan satu lagi kalau kita ingat ya, Courtois juga dari Chelsea ya. Dan Romelu Lukaku Iya, juga dari Chelsea. dari Chelsea. Ini seperti pemain-pemain gagal Chelsea perform ya. Nah, tapi bersinar di klub lain gitu kan. Dan yang menariknya dari pertandingan kali ini tidak seperti ketika Brazil melawan Maroko ya, dimana ketika 1-1 ya, ketika bermain imbang itu intensitasnya turun, tetapi pertandingan Mesir melawan Belgia bener-bener intensitasnya itu sampai detik terakhir masih tinggi banget. Iya. Padahal dari cuaca itu lebih ekstrim pertandingan kali ini ya. Iya. Kalau Brazil kan masih ada teduh dari tribun kan. Iya. Kalau ini benar-benar sampai peluit panjang berakhir itu benar-benar kesorot matahari semua. Bahkan ketika jeda water break itu para pemain langsung mandi kan. Iya, Karena ada langsung. air yang disemprotkan. Terlalu Gitu. panas juga ya. Karena memang terlihat panas banget, dan berkali-kali pelatih dari Belgia kan Iya. ngelap handuk lagi, ngelap handuk lagi. Betul, kan, betul. gitu. Sangat-sangat kepanasan banget ya. Iya betul. Dan Nah, juga menariknya ini di posisi Mesir sendiri, Iya, gue kurang melihat penampilan dominan dari Mohamed Salah. setuju. Karena posisinya ya, Salah itu kurang mendapatkan momen karena memang menggunakan formasi 4-2-3-1, artinya ada striker tunggal di depannya itu Marmoush. Iya. Salah itu kalau dominan harus memakai formasi 4-3-3 baru kan. Jadi Salah itu kurang mendapatkan momen-momen di posisi kanan, placingnya kan kurang ya. Kurang Karena memang posisinya tidak seperti posisi ketika dia di Liverpool. kan. Liverpool banyak kurang bisa dioptimalkan ya dari segi taktik gitu, Sen, ya. Iya, Ya, apalagi kita mengingatkan untuk Muhammad Salah sendiri kan secara usia juga kan sudah tidak bisa dikatakan keluar dari masa prime-nya kan, apalagi ketika bersama Liverpool juga sudah mengakhiri musim, sehingga ketika melakukan skema serangan balik ya bisa diredam sama fisik-fisik dari pemain bertahan Iya. Mesir Belgia juga. Iya, walaupun ada satu peluang ya, headingnya yang shot on target ke Courtois, dan pada saat itu Asyur gagal ya ketika Ah, itu mendapatkan dia. bola rebound. Aduh, ini sayang banget kalau misalkan
misalkan kena punggung kaki saja mungkin skornya akan 2-1 karena setelah nge-save headingnya salah, Courtois itu dalam posisi yang tidak siap kan, Iya. baru bangun kan. Betul, Sayangnya karena itu saya juga kurang, benar-benar ya memanfaatkan kena bola. keong anjir, kena keong kaki nendangnya. Itu harusnya kalau misalkan kena punggung kaki pasti bola kencang dan gol menurut gua. Sayang sekali ya. Nah, di pertandingan kali ini bisa dibilang kalau ada sebuah pertanyaan negara mana yang layak untuk menang, dua-duanya layak kalau menurut gue, karena memang secara intensitas serangan juga ya dua-duanya, pertama dari semua skema sudah dicoba, dari variasi serangan juga semuanya sudah dikeluarkan biasanya ya, bahkan kita melihat gocekan-gocekan dari Doku juga dan tetap bisa diredam oleh pertahanan dari Mesir gitu kan. Gocekan-gocekan buang-buang waktu ya. Dimana kedua tim ini uniknya menurunkan strategi dan juga formasi yang sama, yaitu 4-2-3-1 keduanya, dimana di babak pertama kita tidak melihat Kevin De Bruyne seperti Kevin De Bruyne di tangannya Pep Guardiola. Kevin De Bruyne berperan sebagai second striker, maju ke depan, dan ketika Romelu Lukaku masuk baru Kevin De Bruyne berperan sebagai playmaker ya. Dan hal itu walaupun memang bukan dari Kevin De Bruyne sih, skema tersebut benar-benar mujarab atau berhasil karena ketika Lukaku baru masuk terjadi gol. Tadi sentuhan pertama ternyata gol bunuh diri ya. Betul. Padahal kalau tadi golnya itu oleh Romelu Lukaku ya, dia mungkin akan memecahkan rekor yang sebelumnya terjadi di pertandingan Swedia, Sen. Karena gol Matthias Steinberg pada menit ke-84 tercipta hanya 18 detik setelah dia dimainkan. Ya, mungkin kalau kita lihat tadi itu kurang dari 18 detik ya. Karena ya bisa dikatakan ini juga dari super sub ya kalau misalkan Lukaku. Tapi ya walaupun memang tidak tersentuh oleh Lukaku bolanya, namun itu peran Lukaku juga. Betul. Karena dua back Mesir itu kan mepet Lukaku, Lukaku, dan itulah kenapa sampai bunuh diri kan. Menurut Lukaku tadi kan dihimpit oleh dua back kan gitu. Dan bagus juga ya. Ini Lukaku masih bisa, walaupun memang dia mendapatkan beberapa kali peluang dan juga off target, namun ya kehadirannya di lapangan itu tetap menjadi ancaman bagi back-back lawan kan. Betul. Bisa juga dengan Mesir gitu kan. Benar-benar dia kena press gitu. Jadi dilihat dari pertandingan tadi bisa dikatakan ya sebagai pemain senior ya performa dari Lukaku dan juga Kevin De Bruyne itu bisa dibilang masih on fire banget ya Sen. Dan juga keduanya sama Tielemans ya. Iya, sama Tielemans pemain-pemain yang tersisa dari generasi emasnya Belgia kan. Hanya Courtois, Tielemans, Lukaku sama KDB kan. KDB betul. Sementara generasi barunya ya Trossard sama ini siapa? Doku ya. Yang gocek-gocek buang-buang waktu. Yang menariknya adalah gue tuh salpok ngelihat pelatih Belgia Sen, yaitu Rudi Garcia ya. Karena memang dulu itu kan Rudi Garcia itu pernah konflik sama Cristiano Ronaldo. Karena ketika Cristiano Ronaldo musim pertamanya bergabung dengan Al Nassr, pelatihnya kan kala itu masih Rudi Garcia. Dan sempat ada cekcok bahkan sampai berakhir dipecat karena waktu itu Rudi Garcia itu berani untuk mengkritik performa buruk dari Cristiano Ronaldo. Itulah akibatnya ya. Dan juga diikuti oleh Talisca. Dan juga ujung-ujungnya dipecat kan. Bener. Nah, ngomong-ngomong soal ini kan grup G ya, dimana ada dua negara yang lainnya yaitu Iran dan juga Selandia Baru. Kalau menurut gue ini lebih ke meratas ya. Di grup G ini kalau dulu yang punya chance besar untuk lolos ke grup G negara mana aja? Jelas Belgia sama Mesir karena mereka berbagi poin, tentunya mereka akan diunggulkan ketika melawan Iran dan juga Selandia Baru kan. Bahkan kapten Iran itu speak up pada akhirnya speak up setelah banyak sekali intimidasi yang mereka dapatkan dengan jenazah dan juga segala macam. Kapten Iran itu speak up jika mereka itu benar-benar tertekan ketika turun dari pesawat kan. Mereka itu merasakan tekanan yang berbeda, benar-benar pengujian mental katanya dari skuadnya juga. Sepertinya menurut gua Iran tidak akan melaju lebih jauh lagi dari grup gitu. Mungkin mereka akan gugur menurut gua. Iya, itu spekulasi terbesarnya ya, karena semua orang pasti berpikir hal yang sama. Tetapi ya semoga saja kita harapkan Iran ini justru bisa membuktikan sebaliknya gitu Sen. Bisa saja diskriminasi yang diterima oleh timnas Iran itu ya bisa menjadi semangat ya, pemicu semangat untuk bisa membuktikan performanya di Piala Dunia gitu kan. Karena banyak sekali ibaratnya para insan sepak bola itu yang berandai-andai ada saja nanti Iran itu melawan Amerika. Menurut gue sih lebih bagus gugur grup aja lah. Kalau mereka melangkah lebih maju takutnya sekarang kan damai. Trump kesel nanti mulai lagi gitu. Untuk Iran sendiri udah mending gugur grup aja lah, karena itu yang diinginkan Trump kan. Betul ya. Nah, memang karena Iran ini kan partisipasi ya untuk formalitas saja lah. Betul. Gua dan juga kan ucap
Mehdi Taremi ya ternyata kan. Mehdi Taremi kan kaptennya Iran sekarang. Iya. Mehdi Taremi mengatakan jika ya benar-benar skuad ini mengalami tekanan yang berbeda gitu. Tekanan yang berbeda ya mereka harus memikirkan kondisi negaranya, kemudian mereka ya ibaratnya kan harus bertanding di kandang lawan dan juga Iya. segala macam. Jadi dari kesiapan juga ini benar-benar kurang lah gitu. Apalagi kalau Iran sampai lolos itu kan pasti akan ada aturan yang ribet di mana Iran Pasti. sendiri kan di-banned dari Amerika ya. Iya. Sedangkan ya apalagi babak knockout itu kan pasti bukan hanya bermain di Kanada dong. Sedangkan kalau Iran sendiri kan hanya bisa bermain di Kanada gitu kan. Iya, ya mungkin kalau Iran bisa sampai semifinal bisa dikondisikan main di luar Amerika, tapi kan final sudah diputuskan main di MetLife ya itu di Amerika gitu. Betul. Ya artinya ya Iran jangan sampai. Kalau misalkan final ya kemarin yang gua katakan peluit panjang dari wasit itu adalah aba-aba atau tombol nuklir. Pasti print jedar. Betul. Tapi dari pertandingan tadi Mesir melawan Belgia, gue tuh menyoroti performa dari Marmus ya, karena memang kan, Marmus dan juga ini saya Tijani Renner ketika pertandingan melawan Jepang kemarin kan, karena dua pemain ini kan dicap gagal nih sama Pep Guardiola di Dan Manchester bahkan City. Marmus dijual ya untuk musim ini kan siapa Iya, yang mau boleh katanya. Dua-duanya dan sama Tijani juga kan. Ibaratnya seharusnya ya Marmus dan juga Tijani itu bisa membuat Piala Dunia ini sebagai peluang gitu, chance untuk mereka supaya meningkatkan market value. Jikalaupun nanti jadi dijual sama Manchester City-nya, at least akan ada klub-klub besar lah yang masih ingin menampung mereka berdua nih. Ya, yang jelas untuk Tijani masih ada peluang balik ke AC Milan ya. Untuk Tijani. Tapi dari pertandingan kali ini harusnya yang ngecap kegagalan Marmus di Manchester City itu harus lihat pertandingan kali ini ya. Kenapa? Karena di pertandingan kali ini Marmus diposisikan sebagai striker utama. Iya. Kalau misalkan di Manchester City dia dijadikan second striker Iya, dan itulah tidak optimal menurut gua karena memang posisinya saja. Ya, walaupun memang di sepak bola modern sekarang pemain itu dituntut untuk fleksibel, bisa bermain di berbagai posisi. Contohnya saja di pertandingan Belgia lawan Mesir. Iya. Ketika babak pertama KDB menjadi second striker dan juga Trossard ada di posisi kiri. Ketika di babak kedua mereka harus switch play. Doku dari kanan ke kiri, Trossard ke kanan. Itulah pemain-pemain yang bisa bertahan di sepak bola yang sekarang. Artinya pemain yang fleksibel. Fleksibel ya, bisa ditempatkan di segala Iya, posisi ya. Tijani dan juga Marmus harusnya seperti itu. Harusnya Tidak mereka harus bermain hanya sebagai striker, tidak hanya bermain sebagai center midfield saja. Kan Tijani kan menggantikan peran Rodri di mana menjadi center midfield ya. Itu gagal di Manchester City kan. Nah, kalau ngomong tentang Marmus, meskipun di pertandingan kali ini tidak mencetak gol, tetapi kalau menurut gue pribadi, performanya bisa dibilang masih bagus sih kalau menurut gue, Sen. Cuman ya hanya karena faktor luck saja ya. Karena kan beberapa peluang, beberapa tembakan memang yang belum menghasilkan gol, sehingga di menit-menit terakhir itu kan sangat tampak kekesalan dari Marmus sendiri gitu. Iya betul, dan bukti jika dia itu bisa ngotot lah di Piala Dunia kali ini ya. Marmus bisa dimainkan full oleh Mesir kan. Iya. Juga patut kita tunggu karena memang menurut gua ketika melawan Iran ataupun melawan Skotlandia baru Berselandia baru. Nah, jadi Marmus akan mencetak gol menurut gua karena dia dijadikan goal getter kan. Goal getternya bukan Salah dan juga Asur kan, tapi goal getternya itu Marmus menurut gua ya. Kenapa dia tidak mencetak gol di pertandingan kali ini? Karena ya pertandingan kali ini baik Mesir dan juga Belgia pertahanannya bagus. Gitu. Bisa membaca sistem dari strategi masing-masing gitu kan. Betul. Sehingga gol-golnya kan itu bisa dikatakan clutch ya, atau gol yang tidak bisa ditebak kan. Eksekusi dari Asur, kemudian juga bunuh diri dari ya aslinya sih Lukaku itu harusnya. Cuma karena bolanya lebih kenyan tuh ini backpacknya Belgia kan. Ini sama seperti gol Jepang. Gol pertamanya Jepang melawan Belanda, Nakamura. Nakamura kan benar-benar clutch kan, itu benar-benar dia ngambil eksekusi dari luar kotak kan. Iya betul, ibaratnya sama ya, memecah kebuntuan lah gitu ya. Bahkan yang jadi pertanyaan gue pribadi tuh, meskipun skill gocek-gocek itu penting ya, tetapi melihat permainan Doku itu bikin kesel sendiri anjir. Gue dari dia debut di Manchester City, gue kesal kepada Pep Guardiola milih pemain seperti ini timbang Julian Alvarez gitu kan. Gue kesel sama Pep pada waktu itu karena lebih memilih Doku sampai menit 70 dan Julian Alvarez cuma dikasih 20 menit dan sampai dijual loh, tetap milih Doku dan buktinya kan gagal City gitu. Ya kan terbukti juga di Belgia jadi tidak bisa ngapa-ngapain. Ya. Walaupun memang jadi pusat permainan, namun kebanyakan bola lepas dari penguasaan bola Belgia itu berasal ketika bolanya di Doku. Itu. Pertama dari keputusannya ya, yang harusnya akselerasi ke ruang yang kosong, dia memilih akselerasi di mana back itu udah siap ready menggempur dia. Iya, dan juga kan kelihatan banget kalau dia itu
itu benar ya tadi kan nyari penalti dan juga segala Iya. macam. Masa pemain hanya bisa seperti itu Iya. gitu. Betul, ibaratnya kan seharusnya ketika melakukan serangan balik, kocak-kocak kan harus memberi ruang juga. Jadi yang disoroti itu keputusan-keputusannya yang relatif cenderung seringkali telat gitu. Iya, jadi ketika dia buntu, dia itu mikirnya cuma satu, jatuh. Iya. Sudah gitu, tidak memikirkan tidak bisa menciptakan peluang. Sama seperti Lamine Yamal melawan Cape Verde. Iya, iya, Jadi betul. dia itu selalu buntu dan tidak bisa memecahkan kebuntuan tersebut Iya. gitu. Ujungnya jatuh atau buang bola nyari corner kan Iya, gitu. betul-betul. Menurut gua itu kurang bagus untuk Doku. Makanya Dan kesalahan terbesar Pep sampai ngejual Julian Alvarez dan milih Doku menurut itu gambling yang salah ya dari Iya. Pep Guardiola sendiri ya. Ibaratnya sangat diakui juga performa dari wasit ya, dari pertandingan-pertandingan yang kita lihat sejauh ini keputusan wasit itu tegas banget. Iya, fair play lah. Fair play, bahkan tadi yang dilakukan oleh Doku, karena kebanyakan kan pemain itu justru ya memposisikan diri sebagai jatuh gitu kan, tetapi Iya. wasit tidak luput gitu kan, tetap memberikan keadilan, keputusan yang benar-benar sangat adil gitu Sen di pertandingan kali ini ya. Ya ini sejauh ini sih pertandingan yang sangat seru juga antara Mesir dan juga Belgia, karena ya jujur ini adalah ekspektasi kita lah untuk level sekelas Piala Dunia ini gitu Sen. Iya, dan ini baru big match nih, baru ya walaupun memang Jepang dan juga Belanda juga sedikit bagus Seru permainannya, juga. tapi hanya di babak kedua ya. Di babak Iya. pertama tidak sedikit membosankan. Namun untuk Mesir dan juga Belgia dari babak pertama udah benar-benar greget banget karena saling jual beli serangan dan inilah sepak bola. Iya, this is football ya. Iya, kan pertanyaannya lain itu seperti ngeliat pertandingan Arsenal, boring banget. Boring asli. banget bener ya, ini juga bener. Boringnya muter switch play ke kanan ke kiri, Iya. nggak bisa nembus ke kotak penalti gitu kan, kurang kreatif lah menurut gua. Karena memang menggunakan strategi yang sama sih untuk Mesir dan juga Belgia, jadi Iya. makanya permainannya itu berkembang satu sama lain gitu. Betul. Yang fakta menariknya adalah ya mungkin ini adalah last dance juga ya, meskipun tidak sering dibicarakan, tapi ini adalah last dance dari Kevin De Bruyne dan Betul. juga Mohamed Salah ya. Di mana ini adalah keduanya legend Premier League gitu Tapi ya. sebenarnya kalau untuk De Bruyne bisa satu kali lagi lah. Bisa 5 tahun lagi. Ya karena posisinya ada di Modric kan, bisa sampai umur 40. Iya, betul, bisa juga. Karena 4 tahun lagi ya dia Pak, kalau nggak salah De Bruyne itu baru 33. Kalau misalkan edisi selanjutnya kan berarti 37, mungkin masih bisa di posisinya. Betul. Karena dia itu kan bisa bermain center midfield, bisa defending midfield, bisa dari second striker juga. Itu. Berarti ibaratnya tergantung nanti dia ini akan stay di klub apa ya. Ya semoga visinya saja. fit atau tidak. Iya, kalau saja bisa 4 atau 5 tahun tetap stay di Napoli di klubnya sekarang ya masih oke lah, karena memang masih tetap kompetitif gitu. Iya, soalnya kita tidak tahu ya. Mungkin musim depan KDB ke MLS atau ke Riyadh Saudi League. Iya. Kita tidak tahu dia akan comeback lagi ke seperti Zlatan kembali ke AC Milan, kemudian Beckham ke PSG kan gitu. Kita tidak tahu ya. Joao Cancelo yang akhirnya insyaf ke Barcelona lagi. Iya, Talisca yang milik ke Fenerbahce. Fenerbahce Nah, juga. kita tidak tahu gitu. Untuk KDB karena untuk pemain di posisinya itu memungkinkan untuk bermain sampai umur 40 gitu. Betul. Kalau untuk Salah kan susah karena winger kan. Karena winger, karena yang dibutuhkan adalah akselerasinya Betul. kan. Sedangkan kalau KDB yang di pertandingan kali ini juga akurasi umpannya itu masih bagus banget Iya, aja. dia itu kan bisa bermain di defender midfield dan pivot seperti Sergio Busquets. Iya. Gitu. Untuk KDB itu bisa bermain di 3 posisi gelandang. Gitu. Dan Ibaratnya- sekarang dijadikan second striker atau attacking midfield gitu. Ibaratnya yang diharapkan adalah tendangan jarak jauhnya, apalagi eksekutor free kick juga kan. Distribusi bola dari KDB ini memang ya sangat terlihat lah dalam pertandingan kali ini kan, sehingga peran striker itu ya bisa maksimal. Cuma sayangnya KDB ditarik keluar, Lukaku masuk ya. Kita masih belum tahu nih ketika kedua orang ini dimainkan bersama. Nah, sempat main bersama. Meskipun hanya beberapa menit ya. Jadi kan ketika Lukaku main, KDB balik jadi center midfield, tidak menjadi false nine kan. Sebelum Lukaku masuk dia jadi false nine atau second striker karena memang tidak ada striker. Nah, ketika masuk striker yaitu Lukaku, dia tarik mundur dan Trossard pindah ke kiri, kemudian Doku ke kiri, Trossard ke kanan kan. Berarti kan benar-benar ketika belum ada Lukaku, formasinya itu 4-2-3-1, ketika ada Lukaku kembali ke 4-3-3 main. Betul. Ini benar-benar dinamis banget ya dari segi taktikal Iya, gitu dan kan. sebelum-sebelumnya juga sudah seperti itu, dan timnas Indonesia itu sekarang sudah seperti itu. Nah, sudah secanggih itu ya. Iya, Sen, ya. jadi ketika pemain ini masuk otomatis formasi akan ganti, makanya fleksibel, dan itulah sepak bola modern gitu. Dan tidak semua permainan strategi sepak bola modern itu membosankan. Buktinya Iya. Mesir dan juga Belgia menunjukkan yang benar-benar anjing greget banget kan kita nonton. Greget banget bener, karena
ini transisinya bagus banget ya antara bertahan dan juga menyerang ya. Jadi kan kebanyakan tim itu berpikir bahwa terlalu ofensif, takut di counter sama serangan balik. Tetapi kan kalau memang pertahannya solid ya terbukti sama kedua tim ini kan. Iya, kebanyakan tim yang lain itu hanya bermain di mau bermain full di mana, defensif atau ofensif. Hanya satu. Kalau untuk Belgia dan juga Mesir ya bisa fleksibel, nyerang dan juga bertahan. Gitu. Ibaratnya balance lah ya. Di kedalaman skuadnya sendiri, karena memang Piala Dunia ini menjadi etalase. Tapi ya jangan coba-coba untuk yang lainnya juga ya. Takutnya seperti Kurakau, fleksibel malah bantai. Bantai, betul. Transisinya harus tetap dijaga juga, karena memang ini benar-benar ya. Pertandingan di Piala Dunia ini kan sangat disorot banget Sen, sehingga sedikit permainan bagus juga kan pasti mendapatkan highlight ya. Dan terbukti itu juga yang dirasakan oleh kiper dari Cape Verde. Anjir. Karena bahkan sebelum pertandingannya selesai, ketika dia di interview ya, dari 50.000 jadi 1,9 juta ya. Iya, apa itu followers Instagramnya. Dan kemudian ketika gua baca berita tersebut, gua cek sudah 2,3 anjir. Kita nggak tahu besok jadi berapa. Karena di media itu pasti akan following terus orang-orang kan gitu. Ibaratnya kita yang menonton pertandingan Spanyol melawan Cape Verde pastilah takjub kan pada performa dari kiper ini, apalagi lu tadi menyinggung Kevin De Bruyne masih bisa tampil karena di edisi selanjutnya baru berusia 37 atau 38. Itu usianya Modric sekarang. Betul. Sedangkan kalau untuk kiper Cape Verde sendiri kan udah berusia 40 tahun ya, meskipun posisinya kiper ya ibaratnya. Juga, kalau nggak salah Jepang pemain tertuanya tuh di 43 atau 44 ya. Gue lupa. Ya sebenarnya kalau untuk kiper itu ya udahlah regenerasi aja lah. Iya, tetapi kan bisa membuktikan gitu Sen. Bahkan di usia 40 saja bisa meredam serangan dari Spanyol. Ini kan yang benar-benar lah highlightnya itu secepat itu. Karena ya mungkin di negaranya sendiri sudah dicap sebagai pahlawan ya. Dan yang kita harapkan di Piala Dunia kali ini adalah performing dari generasi muda. Betul. Ternyata generasi old generation yang perform, yang masih tampil nggak perform sama sekali. Pedri dan Olmo semua lah. Dari Jerman, walaupun dari Jerman ya yang perform seperti Wirtz, kemudian Havertz dan juga yang lain-lainnya gitu. Jamal Musiala juga. Gitu. Iya, Jamal Musiala juga. Yang lain hanya new gen-nya Spanyol yang tidak perform aja. Benar. Sejauh ini ya, sejauh ini juga sejauh pertandingan grup G ini berlangsung kan. Kita belum tahu putaran grup kedua nih. Betul, ibaratnya kalau untuk Spanyol sendiri performa mereka di Euro belum terlihat ya kan kalau untuk Spanyol, tetapi kalau untuk Mesir kebalikannya, performa mereka di Piala Dunia itu jauh berkembang daripada performa mereka terakhir di AFCON kan. Terbukti kasarnya ya kalau kita melihat permainan Mesir. Tapi kalau untuk Mesir di AFCON mereka ya kalahnya sama juara peringkat 3 peringkat 3. Iya kan kalah di semifinal juga sama Senegal. Betul. Itu wajar banget kan. Wajar banget. Karena memang bagus juga main waktu di AFCON ya. Iya, makanya kenapa salah nangis kan. Anjing main udah bagus kalah lagi dan lagi-lagi kalahnya sama Sadio Mane. Yang menggagalkan di edisi sebelumnya kalah di final, ini kalah di semifinal gitu kan. Tetapi yang gue cermati sendiri kayaknya ya kalau untuk timnas Mesir sendiri, bahkan jika harus ditinggal pensiun sama Muhammad Salah, performanya tidak akan jauh berbeda ya Senya. Karena memang ya, nah ini juga banyak sekali nama-nama pemain muda yang sebelumnya kita tidak tahu karena memang pemain ini tidak familiar ya. Ini menjadi etalase kan. Siapa tahu kalau performanya bagus ya bisa direkrut sama klub besar. Sepertinya ya, gua belum lihat datanya. Kayaknya Piala Dunia kali ini adalah Piala Dunia dengan debutan terbanyak ya. Karena memang debutan negaranya juga slotnya ketambah kan jadi 42 kalau nggak salah 42 atau 48 negara tambahannya ya. Jadi juga banyak sekali pemain-pemain debutan di Piala Dunia gitu kan. Inilah waktunya pemain-pemain ini bersinar ya. Waktunya mereka menjadikan Piala Dunia ini sebagai etalase untuk menunjukkan bahwa mereka itu value-nya pantas bermain di klub besar ataupun mediocre dan juga segala macam adanya di Piala Dunia kali ini. Tidak hanya pemain-pemain yang belum punya nama, begitupun pemain-pemain yang sudah punya nama ya, seperti Marmus, Victor Gyökeres, Isak juga. Nanti kita lihat Haaland gitu kan. Banyak sekali yang belum kita lihat nih Zen. So, untuk pertandingan kali ini sudah cukup ya. Mungkin kita sudah sampai di sini ya. Untuk pertandingan antara Belgia melawan Mesir yang berakhir berimbang 1-1 sudah kita ulas semua. Jadi buat teman-teman yang punya opini yang berbeda, coba dong drop opini kalian di kolom komentar. Thank you banget yang udah nonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.